Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid lahir pada 4 Muharram 1388 Hijriah atau pada hari Senin 27 Mei 1963. Umat Islam menemui beliau untuk mendengar nasihat dan teladan dari beliau. Dan tahun ini, Habib Umar bin Hafid, sang cahaya dari Tarim, mengunjungi tanah air tercinta. Berikut laporan perjalanan dakwah beliau di ibu kota.
Kemanapun kita melihat beliau, kita akan lihat wajah beliau khusyuk, takut sama Allah. Kemudian kita melihat murid-murid beliau sudah kemana-mana, luar biasa menjadi orang. Tapi beliau tetap tawadu, tetap rendah hati, tetap penyayang, dan tidak berlebih-lebihan. Salah satu ulama yang mewarisi daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewarisi daripada budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dari sejak kecil kesibukannya menuntut ilmu. Yang beliau dari sejak kecil adalah yang selalu diterapkan dan didapat dari orang tua beliau, selalu terdidik dari akhlakul karimah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya disebutkan, innamal bu'ithu liutammima makarimil akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Datang ke sini karena Habib Umar ini dimanapun datang, beliau Habib semiliat manusia, dimanapun beliau datang selalu membawa dingin. Dan saya yakin beliau datang ke sini karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui di Indonesia ada indikasi panas. Dan beliau datang, insya Allah semuanya menjadi dingin. Amin. Habib Umar adalah salah satu Alamin. Amin. Contoh dunia. Contoh dunia bahwa Muslim Indonesia ini satu-satunya negara Muslim yang besar dan demokrasi yang bisa menjadi contoh dunia, menunjukkan bahwa Muslim rahmatan lil alamin. Damai semuanya.
لمن أهمل مسؤوليته من زوج أو أب. Maka celaka orang yang menelantarkan tanggung jawabnya terhadap istrinya, ayah daripada suami. يقول صاحب الرسالة ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Pembawa risalah ini Nabi Muhammad menyatakan, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. بنتك أو زوجتك أو أختك تخرج من الاقتداء بفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والصالحات إلى الاقتداء بفاسقة ومجرمة وكافرة وكاسية عارية وأنت تضحك. Istrimu atau anakmu, dia keluar dari peneladanan terhadap Siti Khadijah, peneladanan terhadap Siti Fatimah, dia keluar daripada peneladanan terhadap wanita-wanita mulia, malah lari meneladani orang-orang yang bejat, yang fasik, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, dan engkau dengan ringannya bisa tertawa terbahak-bahak. إن ضحكت على هذا الحال فأخاف أن تبكي. Apabila engkau tetap masih bisa tertawa dan tersenyum dalam keadaan yang meresahkan ini, maka saya khawatir kamu besok hari kiamat akan menangis menggerung. لكن البكاء الذي لا ينفع. Tapi tangisan di hari kiamat tersebut tidak manfaat. البكاء الذي لا يرحم أصحابه. Tangisan yang tidak dikasihani esok di hari kiamat. هناك بكاء آخر ينفع. Ada tangisan yang lain yang bermanfaat. البكاء في الدنيا Tangisan di dunia تعظيما لله sebagai bentuk ta'zim dan pengagungan kepada Allah, خشية له karena takut أو kepadanya محبة وشوقا dan karena cinta dan rindu, أو معرفة وذوقا. atau karena pengenalan dan cita rasa. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Engkau melihat mata-mata mereka mengalirkan air mata karena pengenalan mereka akan yang hak. ورد وفد على رسول الله إلى المدينة Datang rombongan berkunjung kepada Rasulullah di Madinah. فخاطبهم وبين لهم الإسلام. Maka Nabi berbicara dengan mereka dan menjelaskan Islam. ثم تلا عليهم آيات Kemudian membacakan ayat-ayat Quran. ففاضت عيناه بالدموع Maka mata mereka mengalirkan air mata. ومسح وجهه بيديه. Dan mereka mengusap mata mereka, air mata itu ke wajahnya. فقال له بعض الوفد أمن خشية الذي أنزل عليك هذا تبكي؟ Maka mereka berkata, beberapa rombongan tersebut, apakah karena rasa takut sehingga engkau menangis karena takut daripada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ini? قال أجل أي نعم. Maka beliau pun berkata, iya, aku menangis karena takut kepada Allah. ومن أعرف بالله منه. Siapa yang lebih mengenal Allah melebihi beliau Nabi ومن Muhammad? أخشى لله منه. Siapa yang lebih takut kepada Allah melebihi Nabi ومن Muhammad? أحب لله منه. Siapa yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad? صلوات ربي وسلام عليه. Salawat dan salam dari ثم Allah قال atasnya. عمن اتصل بهذا المعنى القلبي لو أن باك بكى في أمة لرحمه الله. Dan beliau pun juga menyatakan di dalam hadisnya sebagai isyarat bagi orang yang memiliki hubungan kuat dengan makna ini, seandainya seseorang menangis untuk umat, satu orang menangis untuk umat, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepada seluruh umat berkat satu orang yang menangis. أسعدنا بزين الوجود. Berikan keberuntungan dengan berkat Nabi Muhammad, أسعدنا بفخر الوجود. dan berikan keberuntungan kepada kami dengan berkat Syekh أعد Habib Bakar, علينا عوائد أهل الوفاء بالعهود. dan berikan anugerah kepada kami daripada keberkahan orang-orang yang menunaikan janji setia ولا mereka تصرف منا kepadamu. واحدا إلا كتب وقد كتبته عندك في أهل الوفاء بعهدك. Dan jangan kau pulangkan satu pun dari kami melainkan telah engkau tulis mereka semuanya sebagai orang yang menunaikan sumpah dan janji setianya kepadamu. من الرجال والنساء لا تصرف منا أحدا إلا وأثبته عندك في ديوان أهل الوفاء بعهدك. Ya Allah, kaum laki-laki di antara kami dan kaum wanita, jangan kau pulangkan kami melainkan kau tulis mereka sebagai orang-orang yang setia dalam menunaikan janji dan agamamu. ونسألك الأمن يوم الوعيد Dan kami meminta kepadamu berikan والجنة يوم keamanan الخلود dan juga surgamu di hari مع kiamat المقربين الشهود bersama orang-orang yang kau dekatkan, والركع السجود orang-orang yang mengenal ruku الموفين dan لك sujud, بالعهود. yang menunaikan janji إنك setia. رحيم ودود Sesungguhnya engkau maha penyayang وأنت تفعل ما تريد dan engkau berbuat sesukamu, sekehendakmu, بجاه حبيبك المصطفى dengan berkat nabimu, nabi pilihan, وأهل الصدق والوفاء. dan orang-orang yang memiliki يا kesungguhan dan بر setia. يا ودود Wahai Allah yang يا maha baik كريم dan يا penuh cinta, الله yang maha dermawan, ya Allah. يا كريم يا Wahai الله Allah yang maha pemberi, يا ya كريم Allah. يا الله Allah. يا الله يا كريم يا الله يا كريم
الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا وليحذروا التخالف بينهم والتخاذل وأطعن بعضهم في بعض. Dan hendaknya satu sama lain mewaspadai, jangan saling bertentangan, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menikam satu sama lain di antara umat Islam. وجدنا تساؤلات عند كثير من أهل إندونيسيا هل نخرج في مظاهرات أو لا نخرج. Banyak pertanyaan yang datang kepada saya, apakah kita harus keluar untuk demo atau tidak? والأصل أن كلما لم يدخل تحت نهي الشرع ولم يخالف القانون القائم من خروج ومن عدم خروج يجب أن ينضبط الكل بضوابط الشرع المصون وبما يستند إلى النظام القائم في البلد بحيث لا يؤدي ذا ولا ذا لاختراق صفوف المسلمين والتحريش بينهم.
Dan sesungguhnya sumbernya, asalnya yang harus kita betul-betul fahami, baik mau keluar berdemonstrasi ataupun tidak keluar berdemonstrasi, segala sesuatu sumbernya hal yang tidak dilarang oleh syariat, hal yang tidak dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, selama itu baik dia mau keluar demo ataupun tidak berdemonstrasi, selama hal tersebut tidak keluar dari ajaran Allah, dari kedua kelompok yang mau demo ataupun tidak, keduanya ini tidak melakukan pelanggaran syariat ataupun aturan yang diatur oleh orang-orang yang berwenang di wilayah mereka, di pemerintahan mereka tersebut, maka semuanya itu boleh-boleh saja selama itu tidak menimbulkan perpecahan di barisan umat Islam. وفي هذا كل ما كفله قانون البلد من حرية الناس عن تعبيرهم فليعبر ذلك بالطريقة السلمية التي لا تؤدي إلى هلاك البلد وفساده. Adanya pembolehan izin dari aturan yang ada di negeri kita untuk mengeluarkan ekspresi dan saran-saran yang untuk kita keluarkan, hendaknya jangan sampai terjadi perpecahan dan yang merusak keadaan di wilayah tersebut. فيجب أن يتفق المسلمون على وجوب تعظيم شعائر الله وآيات الله وهم في دين علمهم أن لا يسبوا أصنام الكفار حتى لا يسب الكفار الإله الحق. Dan hendaknya semua kaum muslimin mereka memahami dan mengerti bahwasanya kita mengagungkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan diajarkan bagaimana umat Islam untuk menjaga pengagungan terhadap agama Allah dengan tidak mencaci berhala-berhalanya orang-orang non-muslim, dengan tujuan agar mereka pun tidak balik mencaci agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu لمن خرج في مظاهرات أن يعتدي على أحد صغيرا كان أو كبيرا أو يهدم شيئا ليس له تهديمه، كما لا يجوز أن يسب من لم يخرج، ومن لم يخرج لا يجوز له أن يسب الذي خرج، وليعلم أنه متفق معهم في الأصل، وهذا التفكير كيف يعبرون لهم فيه نظرات واجتهادات. Baik yang keluar di dalam demo tidak boleh mengganggu yang kecil atau yang besar atau mencela orang-orang yang tidak keluar di dalam demo, karena di dalam pemikiran sama-sama mempunyai prinsip-prinsip di dalam pemikiran masing-masing. Tidak boleh kita keluar daripada apa yang ada di dalam pemikiran satu dengan yang lainnya. Kama annahu la haqqa fi hukumatin taghfalu hurriyat an-nas أن تضربهم بغير حق أو أن تعتدي عليهم، ولا حق لهم كذلك أن يعتدوا على بعضهم البعض ولا على الحكومة إلا بالمنهاج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. Sebagaimana tidak dibolehkan kepada pemerintahan untuk mengekang rakyat di dalam mengekspresikan isi hati mereka, mengekangnya dengan pembunuhan dan pembantaian orang-orang yang berdemo tersebut, ataupun juga tidak dibolehkan juga orang-orang yang berdemonstrasi itu mereka mengekspresikannya dengan hal-hal yang merusak, yang menimbulkan permusuhan antara mereka satu sama lain, tapi masing-masing semuanya itu hendaknya menjalankan sesuai koridor yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. ونقول للذي خرج ثم تسبب في إثارة البغضاء والشحناء وسب أحدا من الذين لم يخرجوا واتهمهم في دينهم على غير بينة، ليتك لم تخرج وحفظت المسلمين من هذا الشر الذي سببته. Dan kita katakan kepada mereka orang-orang yang memilih untuk pergi berdemonstrasi bahwasanya
apabila engkau pergi berdemonstrasi silahkan saja, tetapi jangan mencaci, memaki, menyebarkan kedengkian ataupun menikam, menuduh kepada orang-orang yang memilih untuk tidak keluar berdemonstrasi dengan membenci dan mendengki mereka. Orang yang demonstrasi tapi hatinya macam begini, kita katakan kepada mereka lebih baik kamu jangan keluar, sebab kamu malah membuat keadaan semakin runyam dengan menampung kedengkian, kebencian dan tuduhan yang tidak benar kepada umat Islam lainnya. ونقول لمن لم يخرج ثم أخذ يسب الخارجين وتسبب في فرقة وشتات أو مضاربة ليتك خرجت ولم تسب أحدا ولم تسبب هذه المشكلة. Begitu juga yang tidak keluar di dalam demo, tidak boleh mencela orang-orang keluar yang berdemo, karena akan menyebabkan problem dalam masalah yang lebih besar lagi, dalam mencela orang-orang yang keluar di dalam berdemo, baik mengganggu atau tidak. ونقول لمن خرج ومضى في طريق السلم ولم يبعث شقاقا ولا اعتداء لك اجتهادك ونيتك أمرها إلى الله تبارك وتعالى. Dan kita mengatakan kepada mereka yang memilih untuk berdemonstrasi, dan di dalam demonstrasi mereka dengan membawa demonstrasi yang damai, tidak membawa perpecahan dan pengerusakan dan kerusuhan, kita katakan ini adalah pilihanmu, pendapatmu, maka kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap hal tersebut. Itu pilihanmu, silahkan kamu laksanakan, tapi dengan cara yang baik. ونقول للذي لم يخرج ولم يتسبب في سب ولا شتم ولا إحداث شق بين المسلمين أصبت وأنت أقرب إلى السلامة، فلا تترك حسن الدعاء والتضرع إلى الله في صلاح البلاد والعباد، وإذا جاء دورك في انتخاب أو غيره فاحذر أن تنتخب إلا من يتقي الله. Dan kita katakan kepada orang-orang yang memilih untuk tidak berdemonstrasi, bahwasanya engkau memilih untuk tidak berdemonstrasi, semoga ini lebih dekat kepada kebenaran. Engkau memilih untuk mencari jalan aman, mencari keselamatan ketika manusia dirundung dengan hal-hal yang meragukan. Namun jangan lupa untuk engkau berdoa kemenangan bagi umat Islam, dan ketika saatnya pemilihan tiba, engkau memilih dengan dasar ketakwaan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وإن صوتك أمانة، فإن بدا لك في المرشحين من تعلم أنه يتقي الله تبارك وتعالى فدونك وهو، وإن التبس الأمر عليك فارجع إلى من تثق به من أهل علم الخشية والخوف من الله الذين لا غرض لهم في الدنيا، لتنظر أهون الشرين أو من فيه من هو أقرب لمصلحة الناس، فإن التبس الأمر عليك فاعتزل الكل. Kalau ada pilihan kepemimpinan, ini adalah amanah. Kalau kita bisa memilihnya dengan ketakwaan kita dan rasa takut kita yang besar, maka silahkan memilih. Kalau kita tidak punya kemampuan tersebut, kita tanya orang-orang yang berilmu dan punya khasyah, takut yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pilihan-pilihan yang akan dipilih. Kalaupun tidak menemui jalan tersebut, maka tinggalkan itu semuanya. هذا الذي فهمناه من هدي المصطفى وهدي الصحابة والتابعين. Ini yang kami fahami dari metode dan caranya Nabi Muhammad, dan caranya para sahabat, dan caranya para tabi'in. ولا ينتظر منا أحد من الحكومات ولا من الأحزاب ولا غيرهم من بقية الشعب أن ندعو إليهم، فإن علينا العهد أن لا ندعو إلا إلى الله. Dan partai-partai manapun juga, pemerintahan manapun juga, jangan tunggu dari kami untuk kami mengajak massa kepada kalian. Tidak, kami tidak akan mengajak massa kepada partai manapun, kepada calon manapun, sebab kami hanya mengajak manusia hanya kepada Allah, tidak lain. ونخاف أن يسود الوجه إذا خرجت كلمة نريد بها رضاء حكومة أو أحزاب أو شعب دون رضا الرب جل جلاله، نخاف أن يسود بها الوجه يوم القيامة. Kita takut wajah-wajah kita akan hitam kalau kita memberikan pilihan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mengkhawatirkan kami, wajah kami akan menjadi hitam ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, telah memilih orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
وهذا سبيل قدوتنا ونبينا. Dan ini jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajak manusia kepada partai atau pemerintahan tertentu atau kelompok rakyat tertentu untuk mencari ridha mereka, tidak. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Katakan, inilah jalanku mengajak kepada Allah. سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات ويا جميل الذات يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات السفينة والنور والسكينة والخير والخيرات. سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات ويا جميل الذات. عسى عسى البشارة تحصل بذي الزيارة وتنطفي الحرارة وتنقضي الحاجات. سيد السادات يا منتهى الغايات كامل الصفات ويا جميل الذات. لنا مطالب يا عالي المراتب يا سيد الحبايب يا سادين الحضرات. يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات ويا جميل الذات. قولوا لنا قبلتم نلتم لي ما رجوتم وباللقاء سعدتم بسائر الأوقات. يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا كامل الصفات ويا جميل الذات. طيبة بها سروري وسلواتي حبوري تصلح بها أموري تسكن بها Banyak ya beliau menyampaikan wasiat. Salah satunya adalah tidak akan disebut seorang yang selamat di akhirat kalau dia masih merasa lebih dari orang lain. Jadi itu beliau tekankan kepada seluruh murid-muridnya, ya, kepada saya, kepada Habib Munzir, kepada yang lain, jangan pernah merasa lebih dari orang lain, siapapun itu. Karena kita nggak tahu akhir kita seperti apa, akhir dia seperti apa. Jadi nggak boleh kita merasa lebih dari orang lain. Itu yang paling berkesan di dalam diri saya. Bagi saya pribadi dan insya Allah banyak dari teman-teman kita yang mendapatkan sosok yang mulia dari gambaran kehidupan di zaman Nabi SAW, yang mana beliau lembut tapi tegas di dalam menjalankan syariat, lembut akan tetapi tegas di dalam mengingatkan sunnah Nabi SAW, lembut akan tetapi tegas di dalam mengajak kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, yang mana kita lihat dan kita tahu bahwa ini hampir hilang di dalam kehidupan umat Islam dimanapun mereka berada. Pernah kami waktu semasa belajar di Darul Mustafa, dan kami waktu itu masa hampir pulang kembali ke tanah air,
Maka saat itu saya pribadi dan beberapa teman merasa, kok kenapa saya harus keluar dari surga? Maka subhanallah di dalam satu majelis rauhah, seakan-akan beliau melihat apa yang menjadi ganjelan di hati kami. Beliau mengatakan, kalau kalian merasakan ini surga bukan cuma di sini. Kalau di sini cuma kalian merasakan surga, maka kerugian yang akan kalian dapat. Kalau benar kalian merasakan ini surga, bawa pulang ini surga. Rumah kalian jadikan surga, masjid kalian jadikan surga, musola kalian jadikan surga, pondok-pondok kalian jadikan surga, bahkan dimanapun kalian berada jadikan itu surga. Artinya tempat untuk dekat kepada Allah dan menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat berkesan ya. Beliau selalu melihat dirinya lebih rendah daripada orang lain. Dan beliau mengatakan di dalam perkataan yang sangat menusuk hati saya, beliau mengatakan, man ra'a nafsihi irtafa faqad irtada wa man ra'a fi nafsihi tawadda faqad irtafa. Artinya barang siapa seseorang yang melihat dirinya itu lebih mulia dari orang, wal iyadu billah min dzalik, kata beliau, adalah itu orang sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, nasihat beliau, barang siapa seseorang itu lebih hina dari seseorang, hakikatnya dia adalah lebih mulia dari seseorang di sekitarnya. Tolong agar antum semua berdiri di tempatnya. Habib Umar yang akan datang kepada antum untuk bersalaman. Jadi langsung setelah itu baru kita mengambil foto. Di tempatnya antum, Habib yang akan datang kepada antum. Itu pelajaran yang begitu mulia, kerendahan hati beliau. Tidak pernah dalam diri beliau melihat lebih mulia dari seseorang. Ketawaduan yang diwariskan oleh orang tua beliau sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian perjalanan dakwah Habib Umar bin Hafid. Tidak ada kata yang sanggup kami ucapkan selain terima kasih, wahai cahaya dari Tarim. Terima kasih, wahai Sayyidul Habib. Semoga perjalanan ini menjadi berkah bagi kami semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. شرفت عيني برؤية من أهوى إذا شرفت عيني Thank you.